yang mungkin juga akan berubah, teman-teman. Salah satunya kita sekarang juga sudah ada onsite bareng-bareng. Nanti mungkin di pengumuman akan lebih dijelaskan gitu ya. Tapi eh, kita bersyukur sama Tuhan. Saya juga bersyukur sama Tuhan boleh bertemu kembali sama teman-teman semua. Dan hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan tema yang mungkin teman-teman sudah lihat di flyer gitu ya. Eh, Kayaknya sudah kelihatan sama semuanya. Sudah ya. Udah Kak, aman. Oke, terima kasih untuk responnya. Baik, kita akan memulai real tahun ini dengan sebuah pertanyaan reflektif dan sebuah hal yang sifatnya perenungan sehari-hari gitu ya, yaitu tentang kenapa aku ada. Ini mungkin aku harus bilang ini bukan pertanyaan yang bisa mendapat jawaban dengan mudah. Ini juga pertanyaan yang mungkin banyak di antara kita sedang mempertanyakan hal ini. Karena sebenarnya pertanyaan ini sangat mudah sekali untuk kita pertanyakan gitu ya. Karena seringkali sebenarnya hal-hal di dalam hidup ini membuat kita harus bertanya tentang hal ini. Kenapa aku ada? Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang Allah yang menciptakan manusia sehingga uh, kita diciptakan di dalam Tuhan dan lain sebagainya macam. Saya sudah karena reveal tahun lalu seperti teman-teman tahu reveal itu adalah gereja yang menaungi real. Itu sudah membahasnya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini fotonya sudah saya bagikan di sini ada khotbah di sini siapakah aku? Siapakah aku sampai ada 3 kali. Jadi kalau teman-teman mau lebih lebih mengetahui tentang perbincangan mengenai siapakah aku ini, boleh dilihat di YouTube-nya Reveal. Di sini ya saya sudah cantumkan Reveal Scriptura supaya teman-teman bisa memahami secara lebih teologis gitu ya makna dari siapakah aku ini. Tapi pada malam hari ini kita akan cenderung lebih reflektif gitu ya. Cenderung lebih reflektif pertanyaan kita mengenai siapakah aku. Karena sekali lagi yang namanya krisis eksistensi diri bisa menyerang siapa saja, bisa terkena siapa saja. Maka saya akan memulai dengan memberikan sebuah pertanyaan yang saya berharap teman-teman mau dan rela untuk menjawabnya di kolom chat. Yang pertama, pertanyaannya adalah seperti ini. Momen apa yang paling membuat kita mempertanyakan nilai eksistensi hidup kita? Sekali lagi, momen apa yang paling membuat kita mempertanyakan nilai eksistensi hidup kita? Boleh di chat dulu, saya berikan waktu sedikit untuk teman-teman boleh jawab. Misal atau kalau teman-teman nggak mau jawabannya, wah terlihat namanya, boleh langsung dijapri ke saya juga nggak apa-apa, supaya nanti saya bisa baca, saya bacakan, tapi nggak usah sebut nama, saya bisa kita lakukan. Sekali lagi, tolong dijawab dulu. Momen apa yang paling membuat kita mempertanyakan nilai eksistensi hidup kita? Ah, silakan. Boleh dijawab di kolom komentar. Mungkin ada yang mau ada yang mau ini volunteer memberikan jawaban. Oke. Kalau lagi overthinking atau dalam masalah, ketika lagi merasa gagal, momen jam 3 subuh belum tidur. Ada yang relate dengan jawaban teman-teman yang sudah menjawab ini, boleh angkat, boleh apa namanya, berikan reaction, mungkin ada yang relate. Kalau lagi overthinking, momen kalau ngerasa kok gue nggak ada kontribusi apa-apa ya. Ketika lagi mentok kak di sidang, ini sidang maksudnya sidang skripsi atau di sidang sidang tilang. Failed as a child, wah ini udah semakin dalam ya. Gagal sebagai seorang anak, kehilangan rasa belonging dimanapun dengan siapapun. Oh ini semakin dalam. Ayo, boleh, ayo teman-teman curahkan perasaan kalian di sini di kolom komentar ini. Hal apa yang membuat teman-teman ngerasa udah mulai mempertanyakan nih tentang eksistensi hidup gitu. Coba ya. Nah,
Sepertinya ini sudah menggambarkan lah tapi ya kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gini, saat kita menyadari bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, waduh, ini terlalu semakin dalam. Ayo dong, lebih dalam lagi sampai ke Palung Mariana. Teman-teman, perhatikanlah. Sebenarnya uniknya manusia adalah ini. Perhatikan. Ironi dalam hidup adalah melihat kesuksesan sebagai eksis yang berhasil dan melihat kemalangan dan kebosanan hidup sebagai kegagalan eksistensi hidup. Sekali lagi, manusia punya ironi dalam hidup, yaitu apa? Melihat kesuksesan sebagai eksis yang berhasil dan melihat kemalangan, kegagalan atau kebosanan hidup. Jadi setelah saya pikir-pikir, ternyata tidak hanya orang yang malang hidupnya yang mempertanyakan eksistensi hidup, tapi orang yang bosan sama hidupnya juga mempertanyakan eksistensi hidupnya. Yang orang yang hidupannya cuma begitu-gitu aja, pasti dia akan merasa bosan dengan hidupnya. Nah, lalu mulailah orang yang malang dan orang yang bosan ini mempertanyakan eksistensi hidupnya. Nah, sebenarnya pertanyaannya jadinya kita tuh seharusnya hidup seperti apa? Dan bagaimana sih kita seharusnya melihat keberhasilan dan kegagalan dan lain sebagainya macam. Jadi perhatikanlah teman-teman, seringkali tatapan kita, pandangan kita terhadap hidup itu mentoknya cuman dinilai hidup aja. Sekali lagi, kita merasa orang itu betul-betul hidup atau tidak hidup itu karena nilai yang dia punya. Contohnya, berapa banyak di sini kalau ada teman-temannya yang sukses itu ngerasa dia manusia manusia banget. Tapi kalau Anda gagal, Anda merasa kayak sarung bantal. Tapi ingat, sarung bantal pun menemani tidur Anda kan? Itu. Itu ironi yang harus kita pikirkan. Kok bisa manusia melihat hidupnya itu cuma dinilai, nilai berhasil dan nilai gagal. Maka teman-teman, kita akan mencoba mendalami sebuah pergumulan hidup yang sangat berat dari kitab Ayub. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kalau teman-teman ada punya Alkitab, kayaknya harusnya punya ya. Tolong ambil Alkitabnya, ambil catatannya, kita akan sama-sama belajar dari kitab Ayub. Mari kita akan buka sama-sama kitab Ayub, Ayub 3 ayat 1 sampai 11. Ayub 3 ayat 1 sampai 11. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti ketika kita sedang mengalami. Saya akan coba membawa kita seperti ini. Kita akan mencoba memahami dulu pertama gimana sih caranya, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami krisis eksistensial, itu pertama. Yang kedua, nanti kita akan berusaha melihat bagaimana seharusnya ketika nanti krisis eksistensial itu terjadi lagi, bagaimana sikap kita seharusnya. Jadi pertama-tama kita akan melihat bagaimana cara supaya kita bisa keluar dari krisis eksistensial. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak lagi ke dalam krisis eksistensial. Kita buka kitab Ayub 3 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat semuanya teman-teman? Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa menyesal dilahirkan di dunia ini, Anda bukan orang pertama. Di sini Ayub sudah melakukannya. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menundunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak ada terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan.
Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Ini pertanyaan ayat 11. Ada yang relate gak dengan kata-kata ini? Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ada yang mungkin yang punya pergumulan seperti ini juga? Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Nah, ini akan kita coba pelajari. Sebenarnya apa? Ada dua hal yang hari ini saya mau sampaikan berkaitan dengan eksistensi hidup. Ada dua hal. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Setiap orang bisa terkena krisis eksistensi. Sekali lagi, saya harus bilang, setiap orang bisa terkena krisis eksistensi. Ini adalah fakta yang membuat kita harusnya bisa sedikit lebih lega. Kenapa? Kalau kita mempertanyakan hidup kita saat ini, sebelumnya sudah ada yaitu Ayub. Jadi kalau Anda sedang bergumul di dalam hal ini, ada orang yang sudah bergumul duluan, yaitu Ayub. Nah, perhatikan, kita akan lihat di dalam bagian ini ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu pertama, Ayub terkena krisis eksistensial. Kenapa dia bisa terkena krisis eksistensial? Sekali lagi, mengapa ia bisa kena krisis eksistensial? Karena ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia. Oke? Mengapa dia bisa terkena krisis eksistensial? Karena ada banyak hal terjadi dalam hidupnya dia. Mari teman-teman, kita akan coba selidiki dulu dari Ayub 1. Coba buka Alkitabnya, kita buka lagi dari Ayub 1. Perhatikan teksnya ya. Saya sudah paparkan di poin pertama ini, ada beberapa ayat yang akan kita baca sama-sama supaya kita punya konteks lebih benar lagi ya. Ayub 1, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu dibilang apa? Saleh dan jujur. Perhatikan, Ayub ini bukan orang berdosa. Bukan orang yang dikatakan adalah orang yang jahat. Tapi dikatakan adalah orang yang saleh dan jujur. Ini pendapat Alkitab. Oke, pendapat Alkitab adalah Ayub itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi dia sebenarnya setara dengan Jeff Bezos di zaman sekarang ini. Oke? Dia atau setara Elon Musk. Ya gitulah. Kalau setahu saya yang punya Elvis sekarang orang paling kaya. Nah, perhatikan ya. Di sini kita jadi tahu, pertama, Ayub itu orang yang saleh, dia punya banyak harta benda, dia punya anak. Tapi apa yang terjadi sama dia? Baca ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18 Ayub 1 berbunyi demikian. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Kambing dombanya ada berapa? 7.000 ekor habis dalam waktu semalam. Itu ibarat kata kalau kayak pasar saham sekarang itu semua langsung merah tuh. Karena apa? 7.000 ekor kambing ludes. Apalagi api telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Ini nggak cuma kambing dombanya tapi penjaganya juga. Berikutnya, hanya aku sendiri, cuma satu orang, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lanjut, sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi di sini ada yang nyuri barangnya dia juga. Tapi paling pedih ayat 18.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Jadi pertanyaannya, di ayat 1, apa yang tersisa dari Ayub? Di ayat 1, apa yang tersisa dari Ayub? Sebenarnya kalau kita mau lihat, yang tersisa dari Ayub itu adalah Ayub 1 ayat 1. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ingat ini, saya mau kasih sebuah kunci di awal. Semua bisa diambil kecuali saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Semua bisa diambil. Nah, tapi meskipun dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan ya dia takut akan Tuhan, tetap dalam tanda kutip kesialan datang sama dia. Siapa di sini yang berpikir kalau kita hidupnya suci-suci saja tidak akan ada kesialan yang menimpa kita semua? Ayat ini sudah membantah itu. Kenapa? Yang namanya kalau Tuhan mau ngambil apa yang menjadi milik kita, Anda mau apa? Sekali lagi, kalau Tuhan mau ngambil apa yang menjadi milik kita, yang kita rasa adalah milik kita, Anda mau apa? Tetapi di sini Ayub meskipun dia takut akan Tuhan, tapi ternyata kita lihat di ayat 20, ini belum selesai, sorry, penderitaan Ayub ini belum selesai. Lanjut lagi ke Ayub 2. Ini baru Ayub 1 ya. Ayub 2. Jadi kesialannya ini belum selesai teman-teman. Ayub 2 ayat 7 dan 8. Perhatikan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi teman-teman, Ayub terkena penyakit yang dimana badannya itu gatal semua. Saking gatalnya, dia udah ngegaruk, udah nggak pakai tangan. Pakai apa? Pakai beling. Dan kalau dia ngegaruk pakai beling, bagaimana keadaan kulitnya? Udah mungkin kulitnya itu bukan kayak kulit manusia lagi. Bayangin, penderitaan apa sih harus dihadapi? Padahal Ayub tertulis di pasal 1 ayat 1, dia itu saleh. Makanya pertama-tama kita harus mengerti. Poin pertama kita adalah setiap orang bisa terkena krisis eksistensial. Dan di sini ternyata Ayub pasal 3 ayat 1 dimulai dengan apa? Ayub membuka mulut dan mengutuki hari lahirnya. Itu ya. Ayub membuka mulut dan mengutuki hari lahirnya. Jadi jangan dikira orang yang takut kepada Tuhan itu tidak bisa mengalami krisis eksistensi. Salah. Semua orang bisa terkena krisis eksistensi. Saya dan saudara di sini semua bisa terkena krisis eksistensi. Jadi jangan merasa diri kita, wah, saya yang paling eksis, paling kuat, paling hebat. Enggak, kita semua bisa terkena krisis eksistensi. Kenapa? Kalau kita lihat dari teks-teks ini, adanya kesialan-kesialan di dalam hidup yang dialami. Tapi ada hal yang menarik dari Ayub, teman-teman. Ingat, Ayub itu terkenal orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi apa perbedaannya? Perhatikan, di poin kedua ini saya tulis apa? Meski ia mengutuki hari kelahirannya, tapi ia tidak pernah mengutuki Tuhan, karena ia tetap mengenal Allah. Sekali lagi, ada sebuah prinsip yang berbeda dari Ayub. Meski ia mengutuk hari kelahirannya, ia tidak pernah mengutuki Tuhan karena ia mengenal siapa Tuhan. Buktinya apa? Coba kita buka Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Yang sudah dapat boleh acungkan jarinya atau mungkin bisa memberikan reaction, silakan.
Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan. Ingat, tadi Ayub udah bilang, aku mengetuki hari lahirku, tapi ayat 25 ngomong apa? Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Jadi Ayub meski dia merasa hidupnya atau hidupnya lagi begitu banget gitu ya, sehingga dia mengalami krisis eksistensial, tapi satu kunci yang dia punya, ia tidak pernah mengutuki Allah. Kenapa ia tidak pernah mengutuki Allah? Karena ia tahu siapa penebusnya. Di sini dikatakan kan, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat luar biasa dari orang yang ada di dalam perjanjian lama untuk melihat hal seperti ini. Kenapa dia bisa kayak gini? Kenapa dia bisa punya pemikiran kayak gini? Karena dia mengenal Allah. Jadi kita harus ngerti. Kita harus ngerti dulu. Ayub krisis eksistensial, tetapi di dalam pengenalan akan Allah. Oke? Ayub krisis eksistensial, tapi di dalam pengenalan akan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Allah, tapi mengalami krisis eksistensial? Nanti akan ada jawabannya. Sekali lagi, Ayub itu apa namanya? Dia sekali lagi ya, Ayub dia krisis eksistensial tapi punya pengenalan akan Allah. Punya pengenalan akan Allah itu artinya dia punya relasi. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Allah? Dia mengalami krisis eksistensial. Bagaimana hidupnya? Nanti saya akan jawab. Nah, perhatikan. Bahkan kalau kita lihat ya, ini tadi Ayub 19, Ayub ngomong penebusku dan lain sebagainya macam. Nah, sekarang coba lihat Ayub 42 ayat 8. Ayub terakhir. Coba kita lihat. Kalau tadi Ayub yang ngomong, sekarang bukan Ayub yang ngomong. Ayub 42 ayat 8. Kita baca dari ayat 7 supaya lebih mengerti konteks. Ayub 42 ayat 7 dan 8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi perhatikan, 42 pas, nggak 42 sih, 40 pasal bergumul, tapi Ayub tidak pernah ngomong yang salah tentang Tuhan. Bagaimana dengan kita yang mengalami krisis eksistensial, berapa banyak mulut kita mulai ragu, mulai mengutuki Tuhan, mulai tidak setia sama Tuhan. Tapi di sini Ayub dia berkata benar terus. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi menarik ya, teman-teman. Di sini Ayub mengutuki hari kelahirannya, tapi dia tidak pernah bicara yang salah tentang Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Nah makanya sebenarnya coba kita lihat pertanyaan yang poin ketiga ini. Apakah sebenarnya kita sebagai ciptaan memiliki kelayakan untuk mempertanyakan kenapa saya harus ada? Sekali lagi, apakah sebenarnya kita ini sebagai ciptaan, apakah kita punya kelayakan untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya harus ada? Apalagi setelah mengalami kegagalan, misalnya kayak tadi, kegagalan apapun yang kalian tulis, Tuhan, kenapa sih saya harus ada? Kenapa sih saya harus begini, Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita punya kelayakan untuk bertanya seperti itu? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi untuk bisa memperjelas hal ini. Di sini ada yang punya teman agak rese, misalnya kayak suka minjem duit, udah minjem duit terus nggak, pokoknya datang kalau ada maunya doang gitu, kalau ada maunya doang.
Nah, coba pikirin teman yang datang kalau ada maunya doang. Pikir, kita kasih dia apa yang dia mau. Kita kasih waktu, kita kasih uang, kita kasih ini. Terus dia setiap kali dia butuh apapun, kita selalu ada buat dia. Tapi tiba-tiba satu hari dia bilang dia bilang kalimat kayak gini sama sama orang lain. Ih, dia mah jahat, pelit sama gua. Nah, pertanyaannya, orang itu layak nggak ngomong pelit tentang temannya itu? Sebenarnya kalau dipikir nggak layak. Tapi itulah gambaran dari kita manusia. Pertanyaannya, apa sih yang Tuhan tidak berikan kepada manusia? Tapi kita bilang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya kenapa sih saya harus ada? Padahal Tuhan udah kasih semua sama kita, tapi kita nanya sama dia, Tuhan kenapa sih saya harus ada? Sebenarnya kita tidak layak untuk bertanya itu. Tapi menariknya gini, kesulitan manusia yang besar membuat manusia menilai eksistensinya sendiri. Dan di dalam relasi dengan Allah, Allah mengizinkan manusia untuk bergumul, untuk berkeluh kesah mengenai sulitnya hidup, bahkan sampai eksistensi diri kepada Allah. Jadi menariknya adalah meskipun sebenarnya kita kayak kurang ajar gitu ya, kayak kurang ajar bertanya tentang eksistensi diri kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, tapi dia memberikan ruang bagi kita untuk boleh punya pergumulan itu. Jadi sebenarnya ini sangat melegakan bagi kita. Kenapa? Karena Allah tidak tidak membuat kita jadi robot yang seakan-akan kalau menghadapi hidup itu kayaknya nggak boleh hancur hati. Sekali lagi, disinilah Allah menemui kita, di mana kita ternyata boleh dengan seizinnya bergumul, berkeluh kesah sama Allah. Ayub berkeluh kesah. Kenapalah harus hari lahirku harus ada. Itu ya teman-teman. Ini poin pertama. Oke? Poin pertama adalah setiap orang bisa terkena krisis eksistensial. Sekarang kita akan masuk poin kedua. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari krisis eksistensial? Poinnya adalah ini, poin kedua. Jawaban Allah adalah jawaban atas krisis eksistensial manusia. Maksudnya apa? Kalau kita lagi ada dalam krisis eksistensi, yang manusia butuhkan itu apa sih? Sebuah jawaban. Sekali lagi, waktu manusia punya krisis eksistensi, apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Sebuah jawaban. Nah, perhatikan, apakah Allah menjawab krisis eksistensinya Ayub? Nah, coba kita lihat Ayub 38. Coba kita buka Ayub 38 ayat 1. Ini, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, kalau di antara kita ada yang sedang mengalami krisis, engkau harus mendengar suara Tuhan. Engkau harus menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menguatkan dan bisa melegakan kita di dalam krisis eksistensial. Ayat 2 ngomong apa? Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bayangkan ya, ini kalau kalian nanti baca Ayub 3 sampai Ayub 37, itu kata-katanya penuh hikmat semua. Tapi tiba-tiba Allah ngomong apa? Siapa yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Artinya apa? Kadang-kadang manusia punya hikmat, itu ternyata salah di dalam pengetahuannya kepada Allah. Ayat 3, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ini ayat 4. Kalau ada yang bertanya, Tuhan, untuk apa aku hidup? Ayat 4 jawabannya, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Di mana engkau, hai
siapapun kita di ruangan ini, kalau mungkin ya supaya kita lebih karismatik gitu ya, coba coba engkau ini diganti dengan nama Anda semua. Di mana engkau, hai Samuel, ketika aku meletakkan dasar bumi? Perhatikan perkataan ini. Sebenarnya dengan demikian kita harus ngerti. Kalau ada orang yang sedang mempertanyakan eksistensi hidupnya, Tuhan bertanya lagi, engkau tahu apa? Di mana engkau ketika aku menciptakan langit dan bumi? Mengapa engkau seakan-akan lebih bijaksana tentang eksistensi hidupmu? Nanti teman-teman, ini panjang jawaban Tuhan, saya tidak akan bahas karena terlalu panjang, tapi ini kalimat yang sangat gini, saya harus ngomong gini, kadang-kadang kan poin kita adalah jawaban Allah adalah jawaban atas krisis eksistensial manusia. Kadang-kadang kita di dalam krisis eksistensi, kita tuh akan mendapatkan kata-kata kayak, Tuhan sayang kamu, apa segala macam. Tuhan membimbing kamu. Teman-teman, di sini justru Allah menantang Ayub. Allah tidak bilang, aku sayang kamu, aku mengasihimu. Ayat Allah tidak ngomong kalimat itu. Makanya, teman-teman, krisis eksistensial perlu jawaban yang benar. Jangan dikasih jawaban yang cuma hangat. Jawaban yang benar dan hangat. Dua ini. Benar tapi hangat. Tidak hanya hangat, tidak hanya benar. Benar dan hangat. Allah menyentuh kita dengan hangat, tapi di dalam kehangatan sentuhannya, dia menyentuh dengan benar. Kesalahan manusia adalah mencari kawan-kawan yang hanya dapat hangatnya, benarnya kagak. Atau kita berada di gereja yang dapat benarnya, hangatnya kagak. Jadi kita harus sama-sama belajar. Engkau, kita semua, siapapun kita saat ini yang perlu jawaban Tuhan, engkau perlu jawaban yang benar dan jawaban yang hangat dari Tuhan. Maka dengan demikian nanti kita baca lagi Ayub 42 ayat 5 dan 6. Apa testimoni Ayub setelah Ayub dijawab oleh Tuhan? Coba perhatikan Mas Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ini jawaban Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Perhatikan ini. Waktu Ayub bertanya tentang krisis eksistensial ya, waktu dia apa sih namanya mengutuki hari kelahirannya, kemudian Tuhan jawab, kemudian apa yang Ayub lakukan? Dia menyesal karena pernah mengucapkan kalimat itu. Jadi jawaban Tuhan itu gunanya apa? Merendahkan hati kita supaya kita ingat kita ini adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta kita. Dan itu yang perlu kita ingat, saudara-saudaraku. Waktu kita mengalami krisis eksistensial, apa yang perlu kita ingat? Kita ciptaan Tuhan. Tuhan pencipta kita. Kalau Dia mau hidup kita seperti apa, itu terserah Dia. Nah, kalau kita di zaman sekarang, kita harus mengerti nih. Jawaban Allah mengenai eksistensi diri manusia sekarang adalah lewat salib Yesus. Coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini agak sedikit jauh ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Teksnya bicara tentang apa? Sebentar, saya buka dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi jawaban Yesus adalah, jawaban kita melalui salib Yesus apa? Kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Dan kita ada Bapa. Dan dunia tidak mengenal kita. Karena apa? Dunia tidak mengenal siapa Bapa. Tapi belum selesai sampai situ. Kita buka lagi kitab Roma. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Perhatikan kalimat ini juga sangat menghangatkan.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Perhatikan ini. Di dalam salib Kristus, kita punya eksistensi diri, yaitu apa? Kita adalah anaknya. Dan sebagai anaknya, kalau dia saja sudah memberikan nyawanya, apa yang tidak dia berikan? Maka ini adalah sebuah kelegaan yang lebih besar daripada kelegaan yang Ayub rasakan. Kenapa? Karena kita bisa menikmati dia sebagai anaknya. Jadi apa yang Ayub nyatakan itu nanti akan terpancar penuh, akan mengalami kepenuhannya ketika manusia melihat salib Kristus. Tapi Ayub yang saat itu belum saat itu Yesus belum disalib, dia masih meraba-raba, tetapi kita menikmatinya dengan lebih limpah dan lebih kaya. Kenapa? Karena kita diingatkan sebagai manusia, status kita, eksistensi kita adalah anaknya. Jadi apalagi yang tidak dia berikan. Dengan demikian, kita memiliki apa? Kita memiliki sandaran hidup sekarang. Kan itu, kan itu jawaban apa yang paling kita perlukan di tengah kemalangan dan kebosanan. Sebenarnya kita memerlukan yang namanya sandaran hidup, karena sandaran hiduplah yang membuat kita tahu kita tidak perlu lagi bertanya tentang eksistensi hidup kita. Sekali lagi, kemalangan itu kan karena kita mengalami kemalangan, kemiskinan, kehancuran dan lain sebagainya macam, kita tuh seakan-akan melihat hidup kita tuh nggak ada patokan, atau hidup kita seakan-akan nggak ada yang memegang. Tapi dengan mengetahui ada Allah yang memegang kita, mengapa kita harus gelisah lagi? Makanya Allah menekankan, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita adalah anaknya. Dia akan memberikan apa yang dia pandang baik menurut kehendaknya. Itu ya. Nah, tadi saya memberikan pertanyaan. Bagaimana jika ada di sekeliling kita yang tidak mengenal Allah? Kemudian dia mengalami krisis eksistensial. Oke? Gimana kalau di sekeliling kita ada yang tidak kenal Allah tapi mengalami krisis eksistensial? Tapi pertanyaannya belum selesai. Dan bagaimana jika ada orang yang tidak mengenal Allah tapi tidak mengalami krisis eksistensial? Ada nggak orang yang nggak kenal Allah tapi tidak pernah mikirin tentang krisis eksistensial ya? Ada. Makanya itu akan dijawab di dalam Ayub 27 ayat 11 sampai 23. Coba kita buka bersama-sama. Ayub 27 ayat 11 sampai 23. Ayub 27 ayat 11 sampai 23. Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Kita loncat ke ayat 13. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, tadi ingat ya, Ayub anaknya hilang, mati semua. Tapi di dalam teks ini, kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang. Jadi kalau Ayub anaknya hilang, anaknya mati, bukan hilang ya, sorry, mati, anaknya mati. Tapi di sini kita lihat anak mereka itu banyak tapi jadi makanan pedang semua. Ini berarti apa? Tingkat daripada krisis eksistensi hidupnya akan lebih meningkat lagi sebenarnya. Dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Kita akan langsung loncat ke ayat yang ke-19-20. Sebagai orang kaya, ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah, pada malam hari ia diterbangkan. Perhatikan ya, pada malam hari ia diterbangkan. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Kalau ada orang fasik yang sedang mengalami krisis eksistensi, dan kalau ada orang fasik yang tidak mengalami krisis eksistensi, apa yang terjadi kepadanya? Orang itu tidak akan pernah bertahan karena ia pada suatu hari nanti akan hilang lenyap, atau eksistensinya justru akan mengalami kekacauan yang sangat luar biasa di akhirnya. Jadi kita harus ngerti ini.
Kalau kita lihat dari teks ini, banyak orang itu yang suka menjawab krisis eksistensi dengan cara apa? Dengan cara lebih kaya, lebih sukses, dengan cara apa? Suka memberi. Ya enggak, teman-teman? Teman-teman coba deh, ada nggak di antara kita yang suka ngasih orang, suka suka kasih barang sama orang, dan Anda terasa lebih bermakna hidup Anda ketika Anda mengasihi orang lain? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Tetapi kalau dan sehingga apa? Anda tidak mengalami krisis eksistensi. Kenapa? Karena Anda memberikan makna bagi hidup orang lain. Tetapi jika Anda orang fasik, meski Anda perkasa, Anda tidak akan bertahan. Sekali lagi, kalau Anda orang fasik, meski Anda perkasa, Anda tidak akan pernah bertahan. Jadi perhatikanlah, orang fasik eksistensinya akan mengalami kekacauan, tetapi orang yang percaya kepada Allah diberikan space bergumul supaya ia tetap mengingat, supaya ia direndahkan Allah untuk tetap mengingat bahwa dia adalah milik Allah. Sekali lagi, inilah bedanya. Kalau Ayub diingatkan oleh Allah, engkau adalah anakku dengan cara apa? Terus dia mungkin mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang mengacaukan eksistensi hidupnya. Tetapi karena dia mengenal Allah, dia tetap di dalam Allah, sehingga dia semakin mengenal Allah dan dia diingatkan hidupnya ini apa. Tetapi kalau orang fasik, tidak akan ada yang mengingatkan dia. Tidak akan ada yang menjaga dia. Dan di suatu hari nanti, ketika sudah saatnya tiba, eksistensinya itu akan hancur semuanya. Dan dia akan mengalami krisis yang lebih hebat daripada krisis apapun. Jadi ini bedanya antara orang percaya dan orang fasik. Maka sekarang, sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah, ya kan karena kita semua adalah tukang quotes, saya akan memberikan sebuah quotes untuk kita bisa nikmati pada malam hari ini. Adalah kekeliruan menilai eksistensi hidup dengan cara melihat kesuksesan atau kegagalan kita. Eksistensi hidup tidak seharusnya dinilai dari penilaian diri sendiri atau penilaian dunia. Tetapi hidup tetap eksis karena kita tetap menjalankannya sebagaimana apa yang Tuhan inginkan di dalam pengenalan akan Allah kita. Sekali lagi, adalah keliru bagi kita untuk menilai eksistensi hidup dengan cara melihat kesuksesan atau kegagalan. Eksistensi tidak dinilai dengan penilaian diri atau penilaian dunia, tetapi hidup tetap eksis karena kita tetap menjalankannya sebagaimana apa yang Tuhan inginkan di dalam pengenalan akan Allah kita. Jadi teman-teman, saya cuma bisa bilang dari quotes ini, stoplah nilai tentang eksistensi diri dari kehancuran atau dari kelebihan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Anda tahu, Anda keluar dari Allah. Jadi Anda, kita semua adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, harusnya apa? Kita jalankanlah segala sesuatu berdasarkan apa yang Allah inginkan. Jadi tidak perlu lagi kita menilai, wah ini gagal, ini berhasil. Itulah yang membuat kita banyak kacau hidupnya. Nah begitu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan membuka forum tanya jawab untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau curhat, curcol, dipersilakan tapi hanya setengah menit. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena mungkin ada yang bergumul tentang hal ini, silakan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup firman. Kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup karena Engkau telah mengutus anakmu, Yesus Kristus, supaya kami tidak lagi gelisah tentang eksistensi hidup. Tapi kami mengerti kami adalah anak-anak Allah yang dimana Engkau memberikan kepada kami kelimpahan hidup. Sehingga Tuhan kami tidak perlu lagi merasa kecil, kerdil, dan lain sebagainya macam karena kami tahu kami dilimpahi oleh Allah, Allah yang sangat maha kuasa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, setiap orang bisa terkena krisis eksistensial oleh karena sulitnya hidup. Apalagi Tuhan hidup di akhir zaman ini, begitu sulit hidup ini. Tuhan anugerahilah kami semua supaya kami tidak tergoncangkan, tapi kami tetap melihat apa yang benar. Kalaupun kami mengalami krisis eksistensi, tolonglah Tuhan supaya mulut kami tidak menghujat Engkau. Tapi Tuhan, kami tetap di dalam pergumulan akan Engkau. Kami tahu, kami mengenal Engkau, dan Engkau akan menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau di dalam segala sesuatu. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke,
Thank you Kak Sam. Sangat deep ya malam ini dan sangat ini ya, ya gitulah. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh silakan, boleh chat aku di Japri pribadi di chat atau misalnya mau ada yang resen juga boleh. Karena malam ini kita diperbolehkan sama Kasem juga untuk curhat tadi ya cuma setengah menit. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya boleh banget. Tidak ada pertanyaan yang terlalu receh atau terlalu gampang. Jadi jangan sampai kalian jadi rendah diri ya sama pertanyaan kalian karena percayalah em, pasti relate sama kehidupan kita masing-masing. Yuk, boleh yuk. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung di chat, boleh japri aku atau japri Kasem juga langsung juga boleh. Atau langsung chat di umum juga boleh banget. Iya, boleh pertanyaannya dulu kali ya. Kita belum mau bye-bye soalnya. Udah thank you aja. Coba tanya dulu ini yang thank you boleh ditanya dulu dong. Kalau teman-teman juga ada hal-hal yang di luar hal ini yang mungkin saya bisa jawab, saya akan coba jawab juga. Jadi ya apapun yang kalian sedang pikirkan, kalau mungkin ada yang punya pertanyaan mengenai ini silakan. Kalau ada pertanyaan di luar ini juga silakan. Wah, ada cici saya tadi. Wah, boleh dong, Sam pertanyaannya. Dimulai dari Sam dulu kali baru cicinya. Oke, mungkin aku kali ya buat pembukanya. Silakan. Eh, tapi jangan ketawa. Enggak. Saya akan berusaha untuk tidak tahu. Oke, aku mau tanya. Tadi kan Kak Sam ada bilang untuk jawab untuk nomor nomor dua, kita tuh harus mendapatkan atau mencari jawaban itu dari Tuhan langsung karena Tuhan yang bisa memberikan jawaban secara benar dan hangat. Nah, aku mau tanya, gimana caranya biar kita itu bergumul tuh bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan yang tepat? Apakah berdoa aja cukup atau kita bisa sharing ke komunitas atau gimana gitu? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita bergumul tuh jadinya kayak mengasihani diri gitu tanpa kita sadar gitu. Jadi kayak gimana sih sebenarnya langkah-langkah yang konkret? Jadi bukan cuma teori, konkretnya seperti apa buat kita nih? Thank you, Kak. Oke, mantap nih pertanyaannya. Itu tidak receh sama sekali ya. Itu goban lah, goban. Oke, bercanda. Oke, baik. Menarik. Aku akan coba jawab dengan beberapa hal. Pertama, perhatikan. Kalau kita mau cari jawaban dari Tuhan, pertama tentu jawaban dari Tuhan semua ada di sini. Sekali lagi, jawaban dari Tuhan semua ada di dalam Alkitab. Jadi adalah adalah kurang kurang tepat jika kita sedang bergumul dalam hidup tapi tidak pernah membaca atau mengerti Alkitab. Itu adalah sesuatu yang Anda gumuli dan tidak akan pernah ada jawabannya. Sekali lagi, kalau kita ingin mendengar jawaban dari Tuhan, bacalah Alkitab. Karena Tuhan sudah memberikan banyak pernyataan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik. Apakah kita perlu komunitas? Jawabannya perlu. Perhatikan, Ayub 42 ayat 8. Ayub 42 ayat 8. Kalau tadi teman-teman ngeh, Ayub itu punya teman bergumul loh. Ayub itu punya teman bergumul loh. Ayub itu nggak sendirian loh bergumul. Aku bacain ya. Ayat 42, ayat 7. Perhatikan ini. Jadi selain Ayub ada 3 orang lain. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Jadi di sini ada satu nama yaitu Elifas. Oke? Elifas. Tuhan ngomong apa? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Teman-teman, di dalam pergumulan, sekali lagi, kita membutuhkan jawaban yang benar dan hangat. Kita membutuhkan komunitas, tetapi komunitas yang memberikan jawaban yang benar. Makanya, mungkin ini saya harus bilang, Ayub ini mendapat anugerah Allah yang luar biasa ya. Pertama, kenapa? Karena dia bertemu dengan teman-teman yang tidak ngomongin yang benar tentang Tuhan, tapi imannya tidak goyah. Itulah bukti kalau dia adalah orang yang mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, Tuhan memberikan anugerah yang sangat besar dengan menjawab pergumulan Ayub. Karena apa? Dia melihat, mungkin Tuhan melihat teman-temannya Ayub ini nggak benar semua. Jadi teman-teman, kita perlu nggak punya teman bergumul?
sebagai manusia, makhluk sosial, kita perlu teman bergumul. Dan carilah teman bergumul yang mengerti kebenaran. Kalau teman bergumulmu aja tidak ngerti kebenaran, bagaimana Anda mau bergumul? Yang ada nanti tuker-tuker pergumulan. Terus akhirnya kalian memusingkan satu sama lain. Ya gini, mana ya? Nah itu ya. Nah makanya saya harus bilang, terutama kepada kita yang sekali lagi, pertama gini, teman-teman ada nggak di sini kalau lagi bergumul, kalau lagi punya pergumulan, curhat, terus ada kata-kata gini, gue nggak mau dikuliahin ya, gue cuma mau didengerin aja. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan. Siapa yang kalau lagi ada permasalahan, cuma pengen curhat, cuma pengen didengerin, tapi tidak mau jawaban? Padahal di dalam krisis Anda butuh jawaban. Makanya saya harus bilang, carilah teman bergumul yang apa? Mengerti kebenaran, tapi dia hangat. Mengerti kebenaran, tapi dia hangat. Jadi jangan cuman ngerti kebenaran, tapi kurang hangat. Itu akan jadi penghakiman kadang-kadang. Atau hangat doang, tapi tidak mengerti kebenaran. Itu akan menjadi kesesatan bersama-sama menuju jurang jurang mangu, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Nah itu juga, nah ini menarik nih. Lapor Mas Swap. Nah, jadi teman-teman perlu diceritain nggak, Vin? Nggak usah lah ya. Jadi teman-teman kadang-kadang eh, teman-teman teman-teman yang ada di reveal ini kadang-kadang kalau mau curhat sama saya mereka kesel duluan. Kenapa? Karena saya kalau mau curhat itu biasanya punya jawaban dua. Satu, saya akan bilang semangat ya Tuhan tolong, gitu. Kalau saya lihat orangnya susah dikasih masukan, saya akan jawab semangat ya Tuhan tolong atau asikkan. Nah itu ya, asikkan gitu. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau teman-teman yang cerita sama saya dan saya jawab itu, saya tahu kalian belum mau dikasih masukan. Tapi kalau saya sampai sampai kasih masukan, itu artinya antara kalian yang membuka pertanyaan atau saya sudah marah dengan hal itu. jadi jadi kadang-kadang kita harus ngerti timing yang tepat juga untuk memberitahu bagaimana bagaimana seharusnya saudara kita itu harus hidup. Begitu ya. Jadi sekali lagi, dari mana kita bisa tahu jawaban? Dari firman Tuhan. Perlu nggak teman bergumul? Perlu. Carilah teman bergumul yang mengerti kebenaran dan juga bisa dan juga dia adalah orang yang hangat. Dan kita sebagai orang yang bergumul, tolong buka hatimu untuk diberikan jawaban. Terima kasih. Woo! Thank you, Kak. Berarti memang harus ini ya, hati-hati juga ya Ya, di jalan. di jalan. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya. Oh, Kalau Sam, nggak ada, silakan Sam. oke, silakan. Oh ya, aku mau nanya tentang bagaimana cara kita menanggapi, terutama untuk anak-anak Gen Z, terutama mungkin anak-anak SMP, anak-anak SMA yang gimana sering aku ketemuin permasalahannya tentang apa yang sedang kita bahas saat ini. Bagaimana juga cara kita menyampaikan Injil itu agar bisa sesuai atau bisa membantu dengan pergumulan yang ada. Lagi-lagi kita bukanlah sang juru selamat, tapi kita hanya ingin melakukan kebenaran Injil itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini jawaban yang sangat pertanyaan yang sangat sulit ya. Jadi gini, ini karena konteksnya masuk kepada kadang-kadang gini, di dalam gereja tuh kita kita diajari satu hal, yaitu masuk ke dalam dunia mereka supaya kita tahu apa yang apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Teman-teman, justru saya bilang jangan ke situ dulu. Jangan masuk dunia mereka. Nanti kalau kamu masuk dunia mereka, kamu terjebak. Ya, Anda terjebak dengan dunia mereka.
Sehingga Anda yang tidak bisa keluar, tapi mereka sudah bebas. Jangan gitu dulu. Pertama-tama, kita harus memegang dulu teguh kebenaran. Perhatikan ya Ayub dan teman-temannya tadi itu. Ayub itu di dalam kelemahan itu, dia tidak menjadi atau tidak mengcopy atau tidak membenarkan jawaban-jawaban mereka. Nanti kalian baca deh Ayub. Itu semua jawaban mereka dibantah oleh Ayub. Dan ingat, mereka ini karena apa? Mereka sotoy soal firman Tuhan. Dan saya karena ini konteksnya mau anak SMP dan SMA, saya akan memberikan sebuah pemikiran seperti ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat kepada Yesus umur 12 tahun di Bait Allah. Waktu itu saya juga udah pernah bicarakan gini. Di dalam stage hidupnya Yesus ada 3 stage yang sering yang diberitakan gitu ya, yang dijabarkan. Pertama, waktu dia masih kecil, waktu bayi gitu ya, bayi dan juga 2 tahun. Stage kedua adalah umur 12 tahun. Stage ketiga adalah umur di mana dia masuk pelayanan, umur 30 tahun. Nah, umur 12 tahun di dalam tradisi Yahudi atau umur remaja di dalam tradisi Yahudi itu sebenarnya adalah umur di mana mereka sudah mulai menggumuli kehidupan. Jadi kalau anak TK, anak kecil, itu tidak terlalu direpotkan dengan berbagai macam hal soal kehidupan. Tapi kalau anak umur 12 tahun atau SMP SMA ini sudah mulai berpikir dan menggumuli soal kehidupan. Perkataan Yesus yang terkenal di waktu dia di Bait Allah, dia ngomong apa? Coba kita buka Lukas 2 ya. Di dalam Lukas 2, kita baca ayat yang ke-49. Supaya lebih ngerti konteksnya, kita baca dari ayat 48 dan 49. Lukas 2. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini kalimat yang sepertinya sangat kurang ajar ya. Tapi gini teman-teman, supaya kita ngerti. Anak umur 12 tahun di dalam tradisi Yahudi, itu sudah diajari sama bapaknya untuk melakukan apa yang bapaknya lakukan. Sekali lagi, anak umur 12 tahun di dalam tradisi Yahudi, mulai start dari 12, itu sudah diajari sama bapaknya untuk melakukan apa yang bapaknya lakukan. Kalau bapaknya tukang kayu, anaknya udah diajarin untuk gimana cara jadi tukang kayu. Nah, itulah makanya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi di sini Yesus sedang mengajari tentang rumah Tuhan. Jadi kita harus ngerti, Tuhan dia ingin bersekutu dengan Bapaknya. Dan ini yang harus kita maknai. Bahwa sebenarnya di umur-umur remaja, Yesus pun sudah diajak untuk bagaimana bergumul tentang hidup. Dan pergumulan itu dimulai dengan melakukan apa yang bapaknya lakukan dan menjadi sama dengan bapaknya yang bapaknya lakukan. Tapi kalau saya kasih tahu ini lebih lagi, nanti kalian takutnya bermasalah di dalam kristologi, jadi tidak saya perpanjang. Tetapi yang harus kita ngerti adalah gini, setelah dia melakukan apa yang harus dilakukan, mereka harus mulai belajar bagaimana caranya hidup dengan apa yang sudah diajari oleh bapaknya itu di dalam, misalnya kalau tukang kayu harus jadi tukang kayu. Jadi mereka harus terbiasa untuk bergumul tentang hidup. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa masuk ke dalam Gen Z dan juga SMP SMA ini? Salah satu kuncinya adalah kita pertama-tama harus menjadi teladan yang memberikan contoh bagi mereka supaya ketika mereka kita ajarin tentang firman Tuhan, kita bisa mengajari mereka dan mendidik mereka, menolong mereka untuk bisa bergumul dengan menggunakan firman Tuhan. Makanya pertama-tama sebagai kita makanya itulah kenapa Paulus mengajari Timotius, engkau harus jadi teladan. Kenapa? Karena memang anak remaja itu memulai pergumulan hidup dengan keteladanan. Dan orang Kristen
adalah menjadi serupa dengan Yesus, yang artinya orang Kristen juga harus terbiasa dengan yang namanya keteladanan. Maka bagaimana untuk bisa mengajari semua generasi, tidak hanya Gen Z, semua generasi perlu keteladanan. Dan makanya apa yang kita bisa lakukan? Teladani, berilah teladan kepada orang-orang ini, kepada anak-anak ini, yaitu apa? Bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. Dan biarlah mereka melihat hidup adalah anugerah Allah dari hidup yang kita jalani. Tapi bagaimana mungkin mereka mengerti itu kalau kita tidak mencontohkan kepada mereka bahwa hidup betul-betul adalah anugerah Allah. Sekali lagi, keteladanan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengajari anak-anak, untuk anak-anak SMP, SMA untuk bisa menjadi segala macam ini? Keteladanan. Tidak ada lain kuncinya. Itulah semua narasi ini ujungnya keteladanan. Supaya apa? Kita ngerti latar belakang dan konteksnya. Kenapa keteladanan itu penting. Dan biarlah kalau kita mau menjadi contoh bagi mereka, biarlah kita menjadi orang yang pertama-tama menggumuli hidup dulu. Kita dulu. Biarlah kita adalah orang-orang yang menggumuli tentang hidup, yang mau hidup di dalam Injil, yang mau dibentuk di dalam Injil, yang betul-betul bergumul di dalam Injil. Kemudian mereka melihat kita untuk hidup di dalam Injil. Mungkin itu kira-kira jawabannya ya. Besar. Besar. Itu dia. Benar Sam, besar. Makanya tapi saya mau memberikan sebuah comforting untuk teman-teman yang mungkin saat ini memiliki bapak yang mungkin tidak, menurut kalian tidak fungsional. Ketika Anda percaya Yesus, Anda memiliki bapak yang kekal, di mana dia mengajak Anda menggumuli tentang hidup. Lewat mana? Firman Allah. Itulah mengapa Bapa kami di sorga, kata Bapa itu penting. Jadi kita punya relasi Allah yang mau mengajari kita, yang mau bersama dengan kita di dalam pergumulan hidup. Ngerti ya semuanya ya? Thank you Kak Sam, mantap banget ya jawabannya. Nah, tapi ini juga jadi dorongan nih buat kita semua laki-laki. Ya, hiduplah benar kalau engkau mau anakmu hidup yang benar. Closing statement nih ya. Langsung ada yang curhat, bapak asliku tidak fungsional. Semangat Gezel, kau sudah punya bapak rohani yang semoga fungsional. Maka itulah kita di reveal ada pemuritan, ada bapak rohani, supaya ada fungsi-fungsi bapak ini yang mengajari bagaimana bergumul tentang hidup. Terima kasih. Oke, ada yang mungkin mau bertanya lagi? Ada lagi teman-teman? Kalau pertanyaannya di luar dari topik juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, silakan. 5 Kalau ada detik aja pertanyaannya. kejam ya, kuliahnya udah mulai kejam nih ya. Silakan, kalau masih ada. Kita masih buka 10 orang lagi lah kira-kira. Kita selesai jam 2 subuh lah. Training menjadi pemimpin keluarga yang teladan. Nah, ini juga menarik nih. Kita tuh makanya kita sebenarnya nggak cuma peran bapak sih, peran peran pendeta, peran gembala tuh penting banget loh buat kehidupan jemaatnya. Supaya apa? Karena kita mengerti firman kebenaran dari mereka. Tapi kalau merekanya tidak membuat kita bergumul tentang hidup dari firman, sulit loh untuk bisa melihat jawaban hidup itu adalah firman Tuhan. Benar. Benar, sulit banget. Nah, saya pernah ada di dalam pengajaran gereja yang seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya untuk akhirnya punya pengajaran gereja yang lebih benar, dan juga ya puji Tuhan akhirnya saya bisa belajarlah bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen gitu ya. Sekali lagi saya masih belajar. Saya juga tidak tahu semua hal. Bahkan saya tidak tahu Epstein file itu pernah ada gitu ya.
Oke, terima kasih. Oke, mungkin satu lagi yuk. Kalau misalnya belum ada yang mau Ya, nanya, boleh satu lagi deh. Last question. mungkin karena terlalu jelas sekali ya, atau terlalu tidak jelas apa yang saya sampaikan. Iya, mungkin ini sangat dalam kali, Kak. Aduh, dalam banget. Kayak palung. Palung itu tadi. Mungkin last question aku tunjuk kali ya. Kalau Boleh nggak sih kayak gitu? nih, kalau bergumulnya di pekerjaan gimana Kak? Bergumul apa nih? Belum dapat kerja mungkin. Coba bergumulnya maksudnya apa nih? Bergumul di pekerjaan tuh apa? Mungkin bergumul di dalam mencari pekerjaan atau bergumul untuk em, cara Gue juga. bertahan di tempat kerja yang toksik itu gimana gitu. Udah, oke, Yang saya tidak kasih. memperlakukan karyawan dengan manusiawi gitu kan. Yang mungkin ada perusahaan yang mengkat orang secara mendadak gitu, tidak dikasih pesangon. Nah, bisa seperti itu. Curhat Di banget ya. perusahaan siapa itu? Perusahaan saya yang lama. Oke, coba ya saya jawab ya. eh Pertama saya akan jawab dulu pertanyaan dari Rapjo nih. Kalau ada yang bergumul tentang tidak tahu pekerjaan apa yang harus diambil, pertanyaannya gini sih, jangan-jangan kita yang kebanyakan mau gitu ya. Gini, kalau tidak tahu apa yang mau diambil, beda dengan tidak ada kesempatan untuk mengambil pekerjaan. Artinya gini loh, ini sebenarnya banyak nih list pekerjaannya nih, tapi nggak tahu mau ngapain. Itu kebanyakan mau, tolong diturunkan kemampuan. Ya, jadi kita harus ngerti dulu nih, kita tuh, nah kadang-kadang kita bergumul karena kitanya yang kebanyakan mau. Hati-hati, asli asli hati-hati ya, hati-hati di situ. Jadi kita harus eh, eh, dan juga mungkin selain kebanyakan mau adalah kita nggak berani ngambil resiko apa segala macam. Kalau menurut saya yang namanya pekerjaan ya sudah, kalau kita ada yang oke, ambil aja, nggak usah terlalu pusingin sebenarnya itu ya. Nggak tahu kerja apa yang mau diambil gitu ya. Kecuali kalau tidak dapat pekerjaan. Nah, itu kita akan berdoa supaya engkau dapat pekerjaan. Amin ya. Kalau nggak tahu mau kerja apa, berarti ada banyak pilihan, tapi nggak mau diambil. Itu namanya banyak maunya. Kurangin. Itu satu. Sekali lagi teman-teman, mungkin Anda merasa, ih kok jawabannya sangat kasar. Ingat, saya harus ngomong apa yang benar ya. Bukan, bukan apa yang cuma enak doang. Nah, kalau ada yang seperti cerita Gezel, bagaimana kalau terkena hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kantor atau di dalam kehidupan kita? Maka belajarlah dari Ayub yang dia hidup saleh, tapi hartanya semua diambil. Terus apa lagi? Anaknya semua diambil. Yang tersisa hanya dia adalah hanya saleh. Sekali lagi, yang tersisa dari Ayub hanyalah kesalehannya. Makanya kadang-kadang kita kita mungkin terlalu kalau kita lihat nih kantor kita mungkin tidak benar di dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya kantornya korupsi atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin kita bisa memberikan masukan. Tetapi karena masukan itu kita mendapatkan hal yang tidak benar atau mendapatkan hal-hal yang membuat kita sengsara, anggaplah itu sebagai konsekuensi dari bagaimana menaati kebenaran Tuhan. Karena apa? Dunia ini adalah dunia yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran Allah, tidak tahu tentang keadilan. Ingat loh, pertanyaannya, dunia kenal nggak konsep keadilan Allah? Jawabannya tidak. Jadi kalau dunia tidak mengenal konsep keadilan Allah, bagaimana kita bisa menuntut keadilan dari sesuatu yang tidak adil? Susah. Makanya ketika nanti Tuhan datang kedua kali, dia akan mengadili, kita akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya berharap waktu kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, semua sudah percaya Yesus, sehingga engkau tidak harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Itu ya. Jadi sekali lagi, kita di dunia ini akan mengalami keadilan yang tidak adil. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal keadilan Allah. Yang dunia kenal hanyalah bagaimana memuaskan nafsunya saja. Jadi tetap semangat.
waktu kita mengalami kehancuran di dalam pekerjaan, tapi bukan karena engkau yang busuk, terpujilah Tuhan. Karena Tuhan menolongmu bertahan di tengah situasi yang sangat kacau. Itu ya. Nah, mencari idealisme di dunia yang nggak ideal. Dan kita harus tahu juga, idealisme kita pun juga tidak ideal. Sekali lagi, kita eh, kita tuh kadang-kadang ya di dalam menjalani hidup ini suka ada pemikiran hidup itu seharusnya begini loh, hidup itu seharusnya begini, hidupnya seharusnya begini. Nah, hati-hati. Hidup itu gini, teman-teman, kalau saya punya prinsip di dalam dunia ini yang harus itu hanya memuliakan Tuhan. Hidup itu harus memuliakan Tuhan. Makanya perhatikan, banyak orang yang ketika punya prinsip hari ini A, besok besok dia bilang enggak, saya harusnya begini. Saya begini orangnya. Tapi 4 tahun lagi dia bisa berubah jadi orang yang dia deny. Nah, sebenarnya tidak ada idealis yang bisa bertahan sebenarnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tahu yang harus dan paling utama dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Maka gini teman-teman, waktu kita hidup, pikirkan bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya. Itu yang paling penting. Berarti orang yang idealis banget tuh gimana tuh Kak? Nah, orang yang terlalu idealis, gue cuma bilang tetap semangat ya menjalani idealismenya. Saya berharap Anda kuat ya, tidak mungkin gitu ya. Ingat yang bilang kemarin saja ada tuh seorang seorang kripto apa ya, bukan kripto ya pemain kripto atau saham gitu ya, namanya Andri Hakim ya. Dia katanya zero zero win zero lose, belum pernah kalah sekalipun. Tahu-taunya pas karena dia punya prinsip-prinsip mungkin ya di dalam melakukan hal itu. Nggak taunya kemarin 11 miliar atau 110 miliar ya habis gitu gara-gara loss. Pokoknya dia akhirnya dia loss. Bahkan anaknya Pak Purbaya pun kemarin saya lihat loss. Padahal mereka punya prinsip untuk melakukan perdagangan tuh harusnya gini 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 gini. Gak ada gitu. Jadi idealis, kalau ada yang idealisme banget, gue cuma bisa bilang tetap kuat ya, tetap bertahan. Tapi semoga idealisme Anda adalah idealisme yang mencintai Tuhan. Jadi satu-satunya yang boleh idealisme di dalam hidup ini adalah kita harus melayani Tuhan. Itu yang boleh, yang lain boleh berubah. Terima kasih. Berarti relasi alat Wah, Tritunggal bisa menjadi pusat teladan dan dasar buat pemimpin keluarga sehingga punya relasi bapak dan anak keluarga dan lain-lain. Ya, betul. Bukan bisa. Ini bukan bisa. Ini sudah setelah ini saya tahu setelah membaca buku Pacaran, Pernikahan dan Keluarga. Nah, ini pasti Samuel sudah baca buku yang saya suruh. Bagus. Tapi bukan bisa. Harus menjadi pusat teladan dan dasar. Gitu ya. Oke, cukup ya. mantap banget Kak Sam buat Wah, ada yang komen. bahasan Saya mau baca tapi nggak enak. Proaktif. Semoga semoga setelah dapat komenan ini kalian bisa saling menyuapi bakmi awang ya. Maksudnya tetap saling ngasih. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya.